Assalamualaikum, hai. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Iza Syarifah Umama dan rekan saya Nadifa Nisa Sijarwo. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan memperlihatkan bagaimana sih model pembelajaran kepala bernomor struktur. Sebelum kita melihat video model pembelajaran kepala bernomor struktur, yuk kita lihat penjelasan apa sih model pembelajaran kepala bernomor struktur. Yeay! Definisi model pembelajaran menurut Joyce dan Well pada tahun 1980 yaitu rencana atau pola yang digunakan dalam membentuk kurikulum, membuat rancangan bahan-bahan pembelajaran, dan juga membimbing pembelajaran di kelas. Dengan adanya model pembelajaran ini, guru dapat mempunyai pedoman untuk berinteraksi dengan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Terdapat berbagai macam model pembelajaran, yang salah satunya yaitu model pembelajaran kepala bernomor struktur. Model pembelajaran kepala bernomor struktur dapat diartikan sebagai suatu model pembelajaran yang dikembangkan oleh Anita Lee sebagai hasil modifikasi dari Number Head Together atau biasa disingkat dengan NHT yang dikembangkan oleh Spencer Kaga. Ciri-ciri model pembelajaran kepala bernomor struktur yang pertama yaitu pada awal kegiatan siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, di mana setiap siswa dalam setiap kelompoknya akan mendapatkan nomor selanjutnya. Yang kedua, penugasan. Pembagian tugas diberikan kepada setiap siswa berdasarkan nomoran tugas yang setelah dirangkai. Yang ketiga, guru dapat meminta siswa untuk keluar dari kelompoknya dan kemudian bergabung dengan anggota kelompok lain dengan nomor yang sama untuk saling membantu satu sama lain atau dapat saling mencocokkan hasil kerja sama mereka. Baik, untuk selanjutnya adalah syarat penerapan model pembelajaran kepala bernomor struktur. Yang pertama adalah rasional teoritis. Model kepala bernomor struktur merupakan sebuah model pembelajaran yang dilandasi oleh teori belajar konstruktivis. Teori belajar konstruktivisme didasarkan pada pernyataan bahwa peserta didik membangun pengetahuannya sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman dan skema. Yang kedua, tujuan pembelajaran, yaitu mempermudah pembagian tugas, membantu siswa belajar melaksanakan tanggung jawab individunya sebagai bagian dari anggota kelompok, sehingga dapat diterapkan dalam semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Pertama, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa tim atau kelompok yang berisi 3-4 orang, kemudian setiap peserta didik mendapatkan nomor yang telah disiapkan. Kedua, memberikan suatu pertanyaan kepada setiap kelompok, dan tugas tersebut diberikan kepada masing-masing peserta didik berdasarkan nomor dan tugas yang berantai. Langkah yang ketiga yaitu pendidik juga bisa menugaskan peserta didik dengan nomor yang sama dari setiap kelompok untuk bekerja sama sehingga bisa saling berbagi kendala dan untuk saling membantu atau mencocokkan hasil kerja yang sama. Yang keempat, melaporkan hasil diskusi dari setiap kelompok presentasi dan tanggapan dari kelompok lain. Yang terakhir, pemaparan kesimpulan. Syarat yang keempat adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang fleksibel, ketersediaan meja dan kursi yang mudah untuk dipindahkan menjadi salah satu syarat model pembelajaran ini. Di samping itu, guru mempunyai kewajiban untuk membangun suasana belajar yang kondusif. Baik, terima kasih. Itulah sedikit penjelasan mengenai model pembelajaran kepala bernomor struktur. Untuk selanjutnya, kami akan memperlihatkan dan memberikan contoh model pembelajaran kepala bernomor struktur. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, coba cek nih kebersihan dan kerapihan kalian. Apakah udah bersih dan rapi? Sudah. Kalau gitu, kita udah mau memasuki pembelajaran nih. Apa hari ini ada yang kita masuk? Masuk semua. Iya ya berarti. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Bayu, silakan. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa dan hati. Oke, setelah kalian berdoa, kita langsung saja untuk memasuki materi kita ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, apa sudah dibaca kemarin malam? Belum. Tentang materi yang akan dibahas? Belum. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Nah, yang akan kita pelajari adalah satu, mobilitas sosial vertikal dan juga horizontal. Yang kedua, faktor pendorong dan juga penghambat mobilitas sosial. Dan yang terakhir, dampak apa saja sih yang ditimbulkan adanya mobilitas sosial. Nah, udah paham kan yang udah dipaparkan oleh Ibu Iza? Jadi nanti kita sistem pembelajaran yaitu kepala bernomor struktur. Anak-anak nanti akan membentuk kelompok nih. Satu kelompoknya berisi 3 anggota. Nah, nanti Ibu bakalan kasih seperti media untuk kalian cara pembelajarannya hari ini. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Baik, ini merupakan media kita untuk pembelajaran hari ini ya.
Untuk yang depan sini kelompok 1 ya. Ya. Untuk yang deretan kedua kelompok 2 dan deretan yang ketiga kelompok 3. Terima kasih Bu. Ini dipakai atau Bu? Ya, dipakai di kepalanya masing-masing ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Baik, untuk cara pembelajaran hari ini yaitu nanti kalian akan ibu kasih soal atau suatu kasus gitu. Nah, untuk yang nomor urut 1 nanti bagian untuk mengambil soal dari Riza. Nah, untuk yang nomor 2 ini nanti akan maju ke depan untuk memaparkan jawaban hasil diskusinya. Dan untuk yang nomor 3 akan memaparkan tentang kesimpulan hasil diskusi. Bisa dipahami? Ya? Bisa. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nadifa. Pada anak-anak yang kepalanya ada nomor 1, silakan maju ke depan untuk mengambil soal. Iya. Satu sampai masih berubah. Nah, silakan setiap kelompok membentuk kelompok untuk saling berdiskusi ya. Iya. Boleh saling sharing juga antar kelompok. Oke, kalian diskusinya bisa dari buku paket atau bisa dari di internet juga ya. Semangat ya. Semangat ya. Kalau ada yang kesulitan boleh tanya Ibu Najwa atau Ibu Iza ya. Gimana, ada kesulitan anak-anak? Tidak, Bu. Sulit Bu soalnya. Gimana? Berarti kamu tidak pernah membaca kalau sulit. Buku paketnya nggak Buku dibawa pulang. paketnya nggak ada Bu. Ditaruh di laci ya. Silakan berdiskusi antar kelompok juga boleh. Oke, anak-anak, apa diskusinya sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, bangkunya kembali lagi kayak tadi ya sebelum diskusi. Oke, kalau tadi kalian sudah diskusi, berarti sudah menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang didapatkan. Nah, untuk anak-anak yang mendapatkan nomor 2, bisa maju satu-satu untuk menjawab soal yang sudah didapatkan tadi dan juga sudah didiskusikan dengan teman-temannya. Untuk yang pertama dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Baik, untuk kelompok 1 silakan memaparkan hasil diskusinya ya. Nah, jadi ini pertanyaannya itu jelaskan perbedaan mobilitas vertikal dan horizontal. Nah, kalau mobilitas vertikal itu ada yang ke atas sama yang ke bawah. Kalau horizontal itu ke samping gitu. Kalau vertikal yang ke atas itu biasanya terjadi karena adanya peningkatan status sosial atau pendudukan. Jadi contohnya itu kayak ada karyawan biasa terus dia naik jabatan jadi manajer. Itu kan dia jadi naik jabatan terus status sosialnya jadi meningkat dan lebih tinggi. Terus kalau mobilitas vertikal ke bawah itu terjadi kebalikan dari yang ke atas tadi. Kalau ke bawah itu statusnya itu malah jadi menurun. Jadi seumpamanya dia yang tadinya manajer terus dia itu dipecat, akhirnya dia jadi pengangguran. Nah itu status sosial dia itu jadi lebih rendah daripada sebelumnya. Terus yang terakhir itu mobilitas horizontal. Kalau mobilitas horizontal itu kan ke samping, jadi perpindahan status sosialnya itu sama saja namun berbeda. Contohnya itu kayak ada dokter yang awalnya itu kerjanya itu di rumah sakit A, terus dia itu dipindah tugaskan ke rumah sakit B. Jadi dia itu status sosialnya tetap namun tempatnya itu berbeda. Gitu. Terima kasih. Dipahami ya, anak-anak? Dipahami ya. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke, kalau tadi kelompok 1 sudah, sekarang giliran kelompok 2. Silakan. Untuk pertanyaan yang kedua, itu apa saja faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial? Untuk faktor pendorongnya itu yang pertama struktural terkait dengan kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan dan kemudahan untuk memperolehnya. Untuk yang kedua, individu terkait dengan kualitas individu yang dilihat dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, ekonomi. Jika situasi ekonomi dalam masyarakat cenderung baik, maka mobilitas sosial pun dapat terwujud. Yang keempat, politik. Faktor ini sangat bergantung pada situasi politik suatu negara. Yang kelima, kependudukan. Mendorong individu dan pemerintah untuk mengarahkan masyarakat agar berimigrasi ke daerah lain. Untuk faktor penghambatnya itu yang pertama, kemiskinan. Kesulitan untuk mencapai status sosial tertentu. Yang kedua itu karena diskriminasi, membedakan perlakuan terhadap sesama karena alasan beda bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Yang ketiga stereotip gender, membedakan
karakteristik serta posisi sosial laki-laki dan perempuan. Gimana? Sudah paham anak-anak? Oke, terus selanjutnya kelompok 3. Untuk selanjutnya adalah pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan apa saja dampak mobilitas sosial. Yang pertama itu dampak positif. Dampak positifnya itu ada 3. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Maksud dari ini itu dengan adanya kesempatan untuk berpindah dari strata satu ke strata yang lain dan bisa menimbulkan motivasi untuk berkembang. Untuk yang kedua itu mempercepat tingkat perubahan sosial. Maksud dari ini itu mobilitas itu bisa mempercepat perubahan sosial di masyarakat ke arah yang lebih baik karena seseorang itu merasa dirinya terdorong untuk bisa berubah. Yang ketiga adalah meningkatkan integrasi sosial. Selanjutnya adalah dampak negatif. Dampak negatifnya ada 2. Yang pertama terjadinya konflik. Yang kedua ada gangguan psikologi. Gimana anak-anak? Sudah paham? Oke, jadi kalian sudah memaparkan hasil diskusi kalian ya. Sekarang Ibu akan mengulas tentang materi mobilitas sosial ini. Nah, kalian ini udah mempelajari tentang mobilitas sosial. Nah, kira-kira apa sih mobilitas sosial itu? Ada yang bisa tahu? Oke, kalau belum ada yang tahu, Ibu jelasin ya. Mobilitas sosial itu merupakan perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari posisi yang satu ke posisi yang lainnya. Nah, misalnya ini kayak perubahan status pendudukan yang awalnya di posisi rendah kemudian ke yang lebih tinggi. Kemudian contohnya itu ada lagi kayak seseorang karyawan. Pertama dia itu hanya sebagai karyawan saja. Kemudian dia berpindah ke manajer atau HRD seperti itu. Nah, dia kan otomatis status sosialnya berubah seperti itu. Apa sudah bisa dipahami? Bisa. Kalau gitu. Oke, karena tadi nomor 1 dan nomor 2 sudah mengambil pertanyaan dan nomor 2 sudah menjawab. Sekarang yang mendapatkan nomor 3 bertugas untuk menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Yang pertama kepada kelompok 1, silakan untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Jadi untuk kesimpulan kelompok 1 itu macam-macam mobilitas ada 2, yaitu mobilitas vertikal dan juga mobilitas horizontal. Jadi mobilitas vertikal itu dibedakan menjadi 2 lagi, ada yang mobilitas naik dan juga turun. Untuk yang naik itu statusnya itu naik, kalau yang turun tentunya status sosialnya turun. Kalau horizontal itu perpindahan dari status sosial satu ke status sosial lainnya, tapi itu sama setara. Terima kasih. Terima kasih. Ayo silakan untuk kelompok 2. Ya. Baik, saya di sini akan menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu di mana mobilitas sosial itu tidak terjadi begitu saja karena ada faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Faktor pendorongnya itu ada 5, yaitu struktural, individu, ekonomi, politik, dan kependudukan. Sedangkan faktor penghambatnya itu ada 3, yaitu kemiskinan, diskriminasi, dan stereotip gender. Anak-anak sudah paham ya? Silakan untuk kelompok 3 untuk menyimpulkan diskusi dari kelompoknya. Di sini saya ingin menyimpulkan ya bahwasannya terdapat satu dampak di dalam mobilitas sosial, di mana dampak itu ada 2, dampak positif dan dampak negatif. Dan dampak positif tadi itu seperti mendorong masyarakat lebih maju, dan yang kedua yaitu terjadinya integrasi sosial. Sedangkan mobilitas yang berdampak negatif itu seperti gangguan psikologis dan juga gangguan konflik. Terima kasih. Oke, melalui pemaparan materi kita hari ini tentang mobilitas sosial, Ibu akan simpulkan apa saja sih dampak, faktor penghambat dan pendorong dari mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal, yaitu ada 2, ke atas dan juga ke bawah. Mobilitas vertikal ke atas itu terjadi karena seseorang itu berpindah dari status sosialnya yang rendah ke tinggi. Misalkan ada pegawai biasa aja nih, tapi karena dia itu pandai, pintar, dan prestasinya bagus, akhirnya dia berubah menjadi seorang manajer. Lalu untuk mobilitas vertikal ke bawah, yaitu berubahnya status seseorang dari atas ke bawah. Misalkan ada seorang manajer, tapi karena dia sering melanggar aturan, akhirnya dia dipindah jabatannya menjadi seorang pegawai biasa. Lalu untuk mobilitas sosial horizontal itu terjadi seseorang itu berpindah tapi status sosialnya itu tidak berubah. Misalkan ada seorang dokter yang dipindahkan bertugas nih, misalkan dari yang awalnya dia bertugas di Jakarta terus dipindah di Surabaya. Nah itu kan dokter itu melakukan mobilitas sosial tapi status sosialnya itu tidak berubah.
Lalu dampak dari mobilitas sosial itu ada dampak negatif dan juga ada dampak positif. Untuk dampak positifnya tadi mempercepat tingkat perubahan sosial di masyarakat. Yang kedua, mendorong masyarakat itu untuk lebih maju lagi. Yang ketiga, terjadinya integrasi sosial. Lalu dampak negatifnya itu ada dua, yaitu terjadinya konflik di masyarakat dan juga gangguan psikologi seseorang. Lalu faktor pendorong dan juga faktor penghambat dari mobilitas sosial itu, kalau faktor penghambatnya itu ada stereotip gender, struktural, dan juga diskriminasi, yaitu kemiskinan struktural maksudnya. Lalu kalau faktor pendorongnya itu ada faktor ekonomi, faktor politik, dan masih banyak lagi. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik, karena kita sudah mengulas dan memberikan kesimpulan, berarti anak-anak sudah paham nih tentang apa sih mobilitas sosial itu. Jadi ibu akan mengasih tugas nih buat kalian agar lebih bisa paham tentang mobilitas sosial. Yaitu minggu depan kalian akan mengumpulkan seperti mind map tentang mobilitas sosial. Kalau ada yang sulit bisa ditanyakan oleh kita ya, kepada kita. Apa ada yang ditanyakan? Saya Bu mau nanya. Ya, silakan. Kapan istirahatnya Bu? Habis ini ya. Ya, Bu. Habis ini kita istirahat ya. Oke, kita cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah aktif mengikuti diskusi pada hari ini tentang mobilitas sosial. Terima kasih. Untuk selanjutnya silakan istirahat ya. Kami berdoa tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, itu dia penjelasan dan pengimplementasian dari model pembelajaran kepala bernomor struktur. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.